Haleluya, salam sejahtera, salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kembali, salam untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada di pagi ini. Kita mengucap syukur dengan Tuhan, ya kita tetap setia dalam program Devotion from Nation ini. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini, yang menjadi tema renungan kita, yaitu roh kebangkitan. Saudaraku, kenapa saya bawa hal ini? Kita harus memiliki roh untuk membangkitkan kekuatan semangat kita dalam Tuhan, dalam apapun keadaan. Tidak ada yang melemahkan kita, tidak ada yang membuat kita mundur. Hanya kekuatan dari Kristus melalui rohnya, roh kudusnya, memberikan kita kekuatan untuk terus maju dalam Tuhan. Ya, mari kita sama berdoa, biar kuasa Roh Kudus bekerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudaraku. Biarlah melalui devotion pada pagi ini, kita sama diberkati dan menjadi renungan dan kekuatan kita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah untuk kami sama-sama berada di program Devotion from Nation ini, yang mengajar kami dan membentuk kehidupan kami untuk tetap kuat dan teguh dalam Kristus. Biarlah kuasa Roh-Mu menaungi kami, berikan kekuatan kemenangan Bapa di sorga. Roh Kudus ambil tempat untuk kebenaran firman-Mu bekerja di hati kami, mengubah setiap kehidupan, pikiran, hati, jiwa, dan roh kami. Biar kami dikuat, diteguh dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama melihat di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 9 sampai 14. Ya, Yoel 3, 9, 14 berbunyi demikian. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan, geraklah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ayat ke-10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Berkumpullah ke sana, bawalah turunnya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Dan 12, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabitmu, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan, ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudaraku, ini menjadi renungan kita bersama pada hari di Yoel pasal yang ketiga 9 dan 14 ini. Saudaraku, untuk kita memiliki roh yang membangkitkan kekuatan dan semangat yang baru, yaitu yang pertama, roh yang menyala. Maksudnya, biarlah kita memiliki roh yang menyala untuk Tuhan, roh yang haus dan rindu untuk Tuhan, untuk kita tetap terus bangkit dalam Kristus Tuhan. Yang dikatakan 9, maklumkanlah hal ini antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, geraklah para pahlawan, seluruh semua prajurit tampil dan maju. Ya, maksudnya di sini saudaraku, untuk kita memiliki roh yang tetap kuat dan teguh dari Tuhan. Dikatakan Roma 12 ayat 11, janganlah kehendak kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Inilah yang kita perlukan hari ini. Janganlah memiliki roh yang lemah, janganlah memiliki roh yang kendor, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan, untuk kita tetap siap maju dalam peperangan apapun secara rohani, bukan secara fisikal, saudaraku. Untuk kita terus bergerak dan terus tampil dan maju untuk Tuhan. Jangan kita menyerah, saudaraku. Kita harus memiliki roh yang memberikan kita semangat dan kekuatan untuk menyala untuk Tuhan. Dan yang kedua, di ayat yang ke-10, roh yang keperkasaan. Ini perlu, saudaraku. Ya, bukan kita ditawan, tetapi kita menawan segala masalah-masalah kita. Kita menawan segala musuh-musuh yang menghancur kehidupan kita. Kita di atas masalah, saudaraku. Kita memiliki roh keperkasaan. Dikata ayat 10, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, aku ini pahlawan. Kita adalah pahlawan Tuhan. Kita adalah orang yang menang, orang yang berperang untuk Tuhan, untuk merebutkan segala berkat, merebutkan segala kesehatan kita yang dicuri oleh iblis, saudaraku, untuk merebut segala damai sejahtera yang telah Tuhan berikan untuk kita. Inilah kita pahlawan Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 1 ayat 7,
mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, roh kesatuan. Ini sangat penting apabila kita bersatu, apabila kita bersama, saudaraku. Kita dieratkan, dikuatkan. Saya percaya melalui program Devotion from Nation ini akan menyatukan kita daripada suku kaum bangsa untuk memberikan kita firman setiap hari, menguat dan menyatukan kita untuk memiliki roh kesatuan kuat dan teguh dalam Tuhan. Dikatakan yang 11, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Berkumpullah ke sana, bawalah turunnya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Berkumpullah, bawalah turunnya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Berarti kita perlu ada kesatuan dalam doa, kesatuan dalam unity dalam dimana sekalipun, untuk kita memiliki roh ini bersama bersepakat. Saat kita bersatu, saudaraku, kita pasti menang. Ya, di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Inilah keadaan jemaat yang pertama di zaman Kisah Para Rasul. Mereka bertekun setiap hari, sehati berkumpul bersama, ya, tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Saudaraku, inilah keadaan kehidupan yang menyatukan kita. Ya, di tengah pandemik ini, ya, saudaraku, kita disatukan mulai daripada keluarga dan jemaat Tuhan bersama-sama, saudaraku, dalam apapun kesulitan. Saat kita bersatu memiliki roh kesatuan, dan kita adalah orang yang menang, saudaraku. Dan yang keempat, roh pujian dan penyembahan. Di ayat 12 pembacaan kita tadi, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ya, saudaraku, kalau kita melihat dalam 2 Tawari 20-22, melihat keadaan Yosafat, saat Raja Yosafat menerima tantangan daripada Bani Amon dan Bani Amob, yang mereka menyerang dia, berbagai penjuru menyerang dia, saudaraku. Tetapi Raja Yosafat memilih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Maka hal yang keempat, kita harus memiliki roh pujian dan penyembahan. Yosafat tidak mempersiapkan pedang ataupun tidak mengaturkan para pahlawannya, tetapi dia memilih mengumpulkan seluruh umat Israel. Mereka memuji dan menyembah Tuhan, mereka berpuasa mencari wajah Tuhan. Saudaraku, disitulah kuasa Tuhan menggerakkan hal-hal yang dahsyat. Ya, melalui kuasa puji dan sembah dan berdoa bersama, saudaraku, ya, Tuhan berikan kemenangan kepada Raja Yosafat, di mana musuh berperang menikam satu dengan yang lain, dan Raja Yosafat hanya turun untuk menjarah segala apapun yang ada daripada musuh mereka. Itulah roh pujian dan penyembahan yang berada, dikatakan maksud lembah Yosafat adalah lembah pujian, saudaraku. Ya, di 2 Tawari 20-22 dan 22 ini sudah cukup membuktikan, ya, keadaan Raja Yosafat. Bukan dia memilih untuk mempersiapkan laskarnya, tetapi dia memilih untuk menyembah dan memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ya, saudaraku, disitulah dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Hal yang kelima, roh kebangkitan untuk tuaian, saudaraku. Di ayat 13 di pembacaan kita, Yoel 9 ayat 13 mengatakan, ayun kalau sabit, sebab sudah masak tuaian, marilah iriklah, sebab sudah penuh dengan tempat anggur, tempat-tempat pembarasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Saudaraku, inilah masa kita merebut jiwa untuk kerajaan Tuhan. Roh kebangkitan yang kelima untuk tuaian, untuk jiwa-jiwa sekalipun kita sukar, ya, saudaraku, untuk menginjil ataupun memberitakan firman Tuhan. Saya percaya melalui Devotion from Nation ini, firman Tuhan sampai di mana saja saat mereka membuka ataupun melihat program Devotion from Nation ini. Saudaraku, kita berdoa, biarlah melalui program ini banyak jiwa dimenangkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, melalui internet, YouTube juga, biarlah firman Tuhan disampaikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Saya percaya, saudaraku, tidak ada limited bagi Tuhan kita. Tidak terbatas kuasa Tuhan untuk mengerjakan hal yang dahsyat. Makanya kita harus memiliki roh kebangkitan untuk tuaian. Berdoa untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Inilah waktunya, saudaraku, bagai cara yang Tuhan berikan kita pakai untuk melayani, untuk mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Ya, dan saudaraku, hal yang terakhir, yang keenam adalah roh yang tidak akan padam. Di ayat 14, Yoel 9:3-14 mengatakan, banyak orang di lembah penentuan, ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kehidupan kita, ya, ditentukan untuk tetap setia sampai di garis akhir.
Hal yang keenam, roh yang tidak akan padam. Kita tetap setia dalam Tuhan. Harus kita memiliki roh yang semangat terus sampai kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan, saudaraku, sehingga kita diangkat bersama dengan Tuhan. Karena dikatakan ayat 14 itu, banyak orang di lembah penentuan. Disitulah penentuan kehidupan, garis akhir kehidupan kita. Setia dalam apapun, ya saudaraku, kita tetap ya mendapat kekuatan dari Tuhan dan dapat menuai jiwa untuk Tuhan. Dan disitulah penentuan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Makanya saudaraku, di 1 Korintus 15 ayat 58 yang terakhir untuk kita pada hari ini. Oleh sebab itu, saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. 1 Korintus 15 ayat 58 memberikan kita jaminan dalam apapun yang kita buat untuk Tuhan, saudaraku, dengan sungguh-sungguh, ya semuanya tidak percuma. Ya, selagi ada kekuatan, ada roh daripada Tuhan berikan kita semangat untuk terus maju, saudaraku, dalam Tuhan. Untuk kita terus ya kuat dalam Tuhan. Jangan undur, saudaraku. Untuk kita masuk di tahun-tahun seterusnya, kita adalah orang yang menang, karena kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Makanya pada pagi ini, saudaraku, saya berdoa kiranya kemurahan oleh kuasa Roh Kudus mengerjakan hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Untuk kita memiliki roh ya yang kuat di akhir zaman ini. Ada 6 hal yang harus kita renung melalui pembacaan kita, yaitu memiliki roh yang menyala untuk Tuhan, roh keperkasaan, roh kesatuan, roh pujian dan penyembahan, roh kebangkitan untuk tuaian, yang terakhir roh yang tidak akan padam. Makanya saya berdoa pada pagi ini, kiranya kemurahan Tuhan membangkitkan kita kembali, menguatkan kita kembali. Ada roh kebangkitan kembali untuk terus kuat dan maju dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, saudaraku, saya percaya kuasa Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat untuk kita, saudaraku. Ya, mari kita berdoa, siapkan hati kita, sama berdoa. Kita menyerahkan setiap pribadi kita, supaya kita dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, untuk memiliki roh keperkasaan dalam Tuhan, untuk memiliki roh daripada Kristus melalui roh kuasa Roh Kudusnya, memberikan kita kekuatan terus maju dalam Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk renungan kami pada hari ini, yaitu roh kebangkitan, supaya kami memiliki kekuatan yang baru untuk masuk pada tahun-tahun seterusnya. Kami tahu Tuhan firman mengatakan hari ini adalah hari yang jahat. Untuk kami tetap terus maju dalam Tuhan, tidak akan mundur. Kami tetap mengarahkan hati kepada Kristus yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Hamba berdoa pada pagi ini, dimanapun anak Tuhan yang mendengar program Devotion from Nation ini, zaman Roh Kudus-Mu membangkitkan kekuatan yang baru, memberikan kami kekuatan roh yang membangkitkan semangat kami dalam Kristus Yesus. Kami tidak akan mundur dan kami tidak akan kendur. Biarlah roh kami menyala untuk melayani Engkau, Tuhan, dan terus maju dalam Tuhan. Dalam tentangan ini, Tuhan, kami kuat dan teguh karena kami memiliki roh keperkasaan daripada Kristus. Mari Roh Kudus bekerjalah. Hamba berdoa, urapan kuat kuasa melalui Roh Kudus mengerjakan hal yang dahsyat untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada. Disitulah roh mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Di luar pemikiran kami, Kau melakukan hal yang dahsyat. Bekerjalah Roh Kudus, berbicara dalam setiap pribadi kami. Renungan pada pagi ini tidak pernah sia-sia buat kami. Untuk kesetiaan kami menemukan kekuatan yang luar biasa melalui firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, dimanapun anak Tuhan berada, di setiap negara, di setiap dimanapun kami berada pada saat ini. Hamba berdoa kekuatan kuasa-Mu menaungi kami. Engkau melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang berikan kami semangat dan kekuatan terus maju dalam Tuhan, mencapai garis akhir kami bersama Kristus Tuhan yang berikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, berkati renungan pada pagi ini, berkati setiap anak yang mendengar. Dalam Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku untuk kesetiaan kita dalam program ini, dan saya percaya oleh anugerah Tuhan kita dikuatkan, diteguhkan, dan bertemu di lain kesempatan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Amin.